Orang pada bingung tuh sama saya. Ustadz kalau ngomong bayar pajak di atas 100 miliar, di atas 100 miliar. Paling dikit-dikitnya 50 miliar. Beneran tuh? Lah, mah apa nggak beneran? Orang kan kita punya bebek selamat. Kita punya Waroweng Steak and Shake. Waroweng Steak and Shake itu pajak daerahnya Pak 10% Pak. Langsung potong itu. Nggak ada cerita nggak potong, langsung potong. Lah kalau Waroweng Steak sama bebek selamat itu udah 1 triliun per tahun, 100 miliar kontribusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, kita masih ngebahas tentang video ini ya. Sebenarnya video ini di tahun 2019an kalau nggak salah ya. Nah, ini saya katakan menarik karena sebenarnya ini mulai dari bukan kehancuran ya, kerungkatan Yusuf Mansur dalam berkesombongan, terus dalam ria, dalam mencoba melabui umat gitu ya, dan mencoba mengelak gitu ya. Pada saat itu sebenarnya sudah ada mulai tuntutan-tuntutan ya dari masyarakat, sehingga dia itu menyombongkan diri agar kelihatan dia hebat. Nah, kita harus mengerti ya, posisi orang yang menuntut Yusuf Mansur itu posisinya biasanya orang-orang yang dalam tanda kutip ya, kebanyakan itu kelas ekonomi menengah, sehingga akan terjadi kesulitan ketika berhadapan dengan Yusuf Mansur yang nanti akan saya bahas di sini ya teman-teman. Kita lihat dulu videonya, cek dulu. Orang pada bingung tuh sama saya. Ustadz kalau ngomong bayar pajak di atas 100 miliar, di atas 100 miliar. Paling dikit-dikitnya 50 miliar. Beneran tuh? Lah, mah apa nggak beneran? Orang kan kita punya bebek selamat. Kita punya Waroweng Steak and Shake. Waroweng Steak and Shake itu pajak daerahnya Pak 10% Pak. Langsung potong itu. Nggak ada cerita nggak potong, langsung potong. Lah kalau Waroweng Steak sama bebek selamat itu udah 1 triliun per tahun, 100 miliar kontribusi kita. Terima kasih. Belum Petren. Petren orang teriak-teriak, wah Petren mahal, mahal, mahal. Pala lo mahal. Kita ini perusahaan bener, perusahaan yang di dalamnya ada pajak. Anda harus bahagia kalau bertransaksi pakai Petren. Kenapa? Karena Anda lah yang bayar listrik di seluruh Indonesia. Dengan Anda bayar listrik pakai Petren. Loh, kok bisa? Karena kita taat pajak. Nggak ada urusan saya nggak ada bayar pajak. Tadi itu ada yang komen kan di Instagram saya tuh, tang gitu. Dia punya barang dagangan lain, terus dagang di dagangan saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dagangannya sama. Tapi karena saya mah bakal jadi presiden Republik Indonesia, Insya Allah ngomong aja dulu susah amat. Jadi nggak kesel, seneng-seneng aja. Cuman saya kasih tahu, kenapa harga kita itu normal. Kita nggak pakai bakar-bakar duit, kita pajak juga kita bayar. Dan kalau pajak bayar Pak, Anda harus senang. Kenapa? Barokah Pak. Berapa guru honorer di seluruh Indonesia? Itu Anda yang bayar. Loh kok saya yang bayar? Loh kan Anda bayar pajak. Bisa nggak saya akal-akalin supaya kemudian pulsa jadi murah, token jadi murah? Insya Allah bisa. But I will not do it. Saya nggak akan melakukan itu. Kau mau pengen yang berkah. Lagian lo listrik bakal dipakai buat wudhu. Ngapain bercanda-bercanda? Ya kan? Listrik bayar listrik kan? Betul nggak? Betul nggak? Bayar listrik nggak? Nah, listrik dipakai buat apa? Dipakai buat wudhu. Salah satu diantaranya kan kita wudhu pakai listrik. Ini otaknya jalan nggak? Ibu kalau nggak ada listrik bisa wudhu nggak? Sekarang udah nggak ada sumur bos, pakai saklar, pakai sekring gitu kan. Kita nyalain dulu tuh sanyo gitu kira-kira kan. Hah? Lah kalau lu di hulunya nggak barokah, sholat lu gimana? Listrik nyolong misal, pajak
Itu bayar pajak. Pulsa aja saya nggak mau pulsa yang apkir. Padahal kalau mau ngakali itu kita beli pulsa yang apkir. Saya bilang jangan. Dah yang barokah aja lah. Lagian juga kalau disamain nggak bener juga kita lebih mahal, biasa aja. Saya pengen gitu loh, kita ini bangkit, kita ini bangun. Bisa jadi Anda hari ini adalah seorang yang lagi di PHK. Terus apa orang yang lagi di PHK nggak boleh gitu punya impian? Nggak boleh doanya tinggi, doanya gede. Bukan cuman boleh jawabannya, tapi harus. Di PHK nih, justru ketika di PHK Anda berdoa yang benar sama Allah. Doanya pakai kisah Nabi Sulaiman. Sekali doa, zeng itu naik ke atas. Ya Allah, kembalikan aku ke perusahaan tempatku kerja, tapi sebagai pemilik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu kejar puasanya Daud. Namanya bukan pengen kerja tapi pengen menjadi pemilik perusahaan itu. Salawatnya jangan 100. Harga 100 itu security, supir, karyawan biasa, honorer. Ustadz menghina satpam, laporin bareskrim. Aduh, capek dah. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit lupa lapor. Ayolah bangun ekonomi, ayo. Yang kebanyakan ribut. Lapar ini umat, lapar. Emang Ustadz udah melakukan apa? Lah, karyawan kita 16.000 Pak. Melakukan apa? Lo mah mana sih? Kalau ditambah dengan honorer rumah-rumah tahfiz itu 23.000 loh. Jangan bercanda itu. Jangan suka ngebaca orang tapi lupa ngebaca diri sendiri. Orang mulu dibaca. Bingung saya. Demen banget ngebaca orang. Orang dibacain mulu. Dikulitin, tapi dia lupa ngebaca dirinya sendiri. Padahal yang Allah bilang apa? Iqra kitabak. Baca itu catatanmu. Kitab baka, bukan kitab bahu, bukan kitabnya dia, tapi kitab kamu. Tapi orang senengnya baca kitab orang, catatannya orang. Kejar 1.000 lah minimal pagi sore. Istighfar, tasbih 1.000. Yang lain cuma 4 surat. Situ tetap hajar 1 juz. Quran juga diapalin. Jadi bukan cuma 4 surat, ditelan tuh Quran. Terus sedekahnya digeber. Oke, itu teman-teman. Nah teman-teman, kita harus mengerti kenapa Yusuf Mansur begitu jumawa ya. Nah kalau kita melihat video itu, tapi ini menjadi poin ya, kenapa Yusuf Mansur bisa jumawa dan kenapa dia seperti itu gitu ya. Pertama soal dia membayar pajak gitu ya, yang 100 miliar lebih mungkin bahasa dia gitu ya, karena dia sempat bilang sampai ya pokoknya lebih dari 100 miliar gitu ya. Itu kenapa sampai seperti itu bisa terindikasi bahwasanya kalau yang dia omongin dia itu warung steak dan bebek selamat, itu berarti masuk di rangkaian bisnis warung grup dia. Nama saya katakan bisnis karena ya dia bukan pelaksana ya, dia bukan pengusaha yang melaksanakan itu. Jadi pengusaha yang melaksanakan itu ya judi. Nah dalam artian kalau misalkan ya, kalau 20 saja outlet Yusuf Mansur itu yang tergabung dalam warung grup itu nggak mungkin dia bayar di atas 100 miliar. Itu mustahil setahun ya. Kecuali kalau memang satu hari itu omsetnya 1 miliar, mungkin bisa jadi itu sampai 1 triliun ya. Dari 20, tapi kan nggak mungkin. Nah, mustahil itu ya. Ya, ada batasnya makan F&B itu. Nah, sementara
kalau misalkan omongan Yusuf Mansur seperti itu bisa berarti ya di posisi itu Yusuf Mansur itu mungkin, bukan mungkin sih, kalau omongannya seperti itu berarti modalnya lebih besar daripada Jody. Nah, dari saya nggak tahu jumlah outletnya berapa, yang pasti kemungkinan besar sekarang ini nggak akan terlalu banyak lagi gitu ekspansinya ya, karena udah agak sulit ya, tapi kemungkinan di atas 100 kemungkinan ya, mungkin 101, 102, 103. Nah, dengan outlet segitu Yusuf Mansur mengaku membayar pajak lebih dari 100 miliar untuk dia bilang seperti itu ya. Jadi warung grup dia atau misalkan warung si Karma Bebek Slamet dia yang dia ucapkan seperti itu, kemungkinan besar adalah modal investasi yang tertanam di warung bebek sama warung si itu kebanyakan milik Yusuf Mansur. Sehingga kita memahami ketika Yusuf Mansur mengatakan seperti itu, ya Jody ya diem aja, karena ya memang mungkin posisinya lebih besar Yusuf Mansur dalam konteks modalnya ya. Dan Jody menikmati itu, kenapa ya? Karena mungkin dalam posisi dia dulu itu yang harus membuka franchise orang tuanya dan akhirnya collab seperti itu ya, kemungkinan besar ya sangat diuntungkan dengan adanya Yusuf Mansur itu, yang dapat modal mungkin ya kemungkinan besar dapat modalnya dari investasi orang lain, yang misalkan yang dari tabung tanah, dari siapa, dari apa gitu kan kita nggak tahu. Terus mungkin ada dari investasi batu bara yang bodong, terus bisa jadi mungkin dari narik sedekah, kan kita nggak pernah tahu modalnya dari mana, karena mustahil orang tiba-tiba punya uang, punya modal terus menanamkan investasi di satu perusahaan tanpa alur cerita uangnya itu dari mana. Sementara sedangkan Yusuf Mansur itu bisnisnya di mana sih? Kalau kita ngomong warung steak, orangnya kan jelas ya, modal itu diakui sama Jody dan Yusuf Mansur sendiri, itu memang modal dia sendiri, modal mereka sendiri, tanpa ada campur tangan dari franchise atau pemilik-pemilik lain gitu ya, modal pemilik lain nggak ada. Nah, itu kita bisa mengindikasikan itu dari mana asal-usul modalnya. Nah, kemudian kita ngomongin Paytrend dari mana sih sebenarnya modalnya? Misalkan dia bikin MLM gitu ya, terus kemudian yang terbaru misalkan yang sempat bermasalah gitu, yang maksudnya yang paling terakhir gitu dianggapannya lah, itu kayak Umroh Merdeka. Nah, Umroh Merdeka itu kemana uangnya sekarang ini? Kemana uang Umroh Merdeka itu? Umroh Merdeka kita nggak pernah tahu larinya kemana, tapi kan banyak rumor tuh, bukan banyak rumor, banyak berita, lebih tepatnya banyak berita bahwasanya Paytrend itu investasi di satu perusahaan kapital gitu ya, satu perusahaan yang berkaitan dengan finansial. Ya kalian bisa cek sendiri ya, Umroh Merdeka investasi di mana gitu ya. Nah, itu menjadi surat saham. Dari mana uangnya? Nah, ada kemungkinan uang yang Umroh Merdeka ini dikapitalisasi terus kemudian dinikmati hasilnya oleh Yusuf Mansur melalui saham tersebut, walaupun ya perusahaan itu ya mungkin bermasalah sampai sekarang ya, yang kapital itu. Teman-teman bisa cek sendiri lah, karena ini menyangkut satu perusahaan yang cukup besar dan sedang bermasalah juga dengan perusahaan lain. Nah, teman-teman ada kemungkinan perusahaan-perusahaan sepertinya memang bermasalah gitu ya, karena tidak pernah melihat latar belakang uang itu lahirnya dari mana atau misalkan datangnya dari mana. Ya termasuk uang yang dikumpulkan Yusuf Mansur ini, apakah terus kemudian itu dihilangkan begitu saja? Tentu saja nggak bisa, karena hasil daripada uang yang kemudian menjadikan itu sebagai surat saham itu, atau misalkan surat berharga saham itu kan jelas dari mana asal usulnya, harusnya seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak bisa dihilangkan. Nah, kalau ada orang lain yang sekarang menuntut Umroh Merdeka itu dan orang-orang yang nilainya sangat banyak itu, pastilah akan mengalami kesulitan itu, karena mereka harus menghubungi satu persatu orang, misalkan dengan jumlah uang 12 juta, terus menuntut ke pengadilan yang sangat panjang, misalkan sampai kasasi seperti Pak Jaini seperti itu. Ada kemungkinan orang bosen ya. Kenapa? Kalau misalkan satu kasasi aja misalkan dia harus bayar sekitar 7 juta lebih, atau PK untuk bayar 7 juta lebih gitu ya. Karena tidak ada PK tuh misalkan sampai 7 juta lebih, ya kan nggak masuk. Yusuf Mansur tahu persis kalau hal-hal seperti itu pasti akan sulit gitu ya untuk ditangani sama orang yang ya sudahlah 10 juta mau diapain, mungkin kayak gitu pikirannya. Nah teman-teman, nanti akan saya bahas lagi karena durasinya udah cukup panjang. Sampai sini jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.